Zulkarnain tentang Mande, aku pulang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu sama sahabat-sahabat semua. Perjalanan buku Mande ini sebenarnya tidak direncanakan secara matang, cuman ada grand design-nya gitu. Nah, grand design-nya ini saya percaya bahwa keindahan itu sebenarnya bukan kalau satu warna. Kalau warna dicampur-campur kemudian jadi indah. Nah, kebetulan karena judul cerpen yang pertama itu Mande Aku Pulang, maka jadilah buku itu judulnya Mande Aku Pulang. Tetapi sesungguhnya isi dalam cerita buku itu bercerita tentang Indonesia. Seperti Mande Aku Pulang itu detil Surabaya sampai ke bawah jembatan tol. Nah, itu full diceritain di sana semua. Kemudian nanti dari Teluk Bayur sampai ke rumahnya di Bukit Tinggi itu jelas. Kemudian kalau cerita yang lain kayak Cintaku di Rumah Para Dewa itu dari Baciro sampai ke Gunung Sindoro detail diceritakan. Begitu juga seperti harimau-harimau itu kalau dari kota Medan sampai kota Bukit Tinggi detail tempatnya jelas. Ketika Aku Melamar Adikku dari Soekarno-Hatta sampai Bayah di Banten detail tempatnya jelas, sehingga kalau diikuti nyampe. Nah, jadi saya berpikir ketika membuat cerpen ini pedoman saya hanya satu sebenarnya. Yang pertama tempatnya itu real, yang kedua waktunya juga harus pas. Kalau dibuka di buku sejarah ada gitu. Seperti nisan Mak Nantak Bertepi itu tanggal berangkatnya, jam berangkatnya kapal dari Surabaya ke Makassar itu ada di sejarahnya ada. Kapten kapalnya Ripai itu ada. Kemudian perairan Masa Lembo itu ada. Jadi semuanya itu real semua. Nah, mainnya itu hanya main di antara waktu dan tempat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya masih ada waktu. Nah, tujuannya saya percaya begini, Pak, teman-teman semua, bahwa lelaki yang kuat itu adalah lelaki yang mencintai ibunya. Lelaki yang kuat mencintai ibunya itu, maka ketika dia mencintai istrinya, itu refleksi cintanya terhadap ibunya. Nah, artinya seorang ibu tidak menginginkan anaknya tidak bahagia, maka lelaki ini harus mencintai istrinya agar tercipta bahagia itu sendiri. Nah, ketika istrinya bahagia melihat anaknya tumbuh subur, maka sang ayah juga harus mencintai anaknya. Jadi cinta yang berdiri sendiri itu saya nggak percaya itu. Sebenarnya cinta itu hanya refleksi aja. Ketika dia frekuensinya sama, amplitudo getarnya sama, maka itu disebut cinta. Kalau nanti refleksinya berbeda, amplitudonya berbeda, itu bukan cinta lagi. Nah, itu namanya nafsu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya cinta itu hanya satu. Cinta itu sama Allah, yang lain itu refleksi aja. Ketika frekuensinya dan getar amplitudonya sama, maka dia disebut cinta. Nah, itulah yang ingin saya ceritakan di Mande Aku Pulang ini. Dia cerita tentang bagaimana pengabdian anak terhadap ibunya dalam merefleksikan cinta yang di atasnya. Kemudian ketika dia mencintai istrinya, itu refleksi cinta terhadap ibunya. Ketika mencintai anak, itu refleksi cintanya dari istrinya terhadap anak. Nah, jadi ada sebuah satu kesatuan, maka sehingga nggak ada lagi kalau kita cerita cinta 100%. Kalau ada cerita 100%, kasihan perempuan. Dia akan dapat suami seperti Iskandar aja gitu. Kalau dia akan mendapatkan suami sebagai penguasa sukses itu akan punya cinta 500%. Maka berbahagialah wanita yang mendapatkan 100 cinta terakhir. Karena cerita
100% cinta pertama itu dibarengi dengan kesusahan itu, Pak. Tapi ketika 100 cinta terakhir itu adanya nyaman semua. Walaupun ada pihak-pihak yang tidak nyaman di 400 yang pertama. Saya rasa itu cukup 5 menit, nanti kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk ketiga pembicara.